urutan. Siapa mau nomor satu? Silahkan. Oh, nanti yang jawabannya betul Anda tulis poin sendiri ya. Yang jawabannya betul. Oke, silakan dibaca soalnya. Ya, ya, oke. Mhm. Oke, kalau yang B itu apa? Kalimat apa ya? Kok lain ya? Bentar, bentar. Oke. Ya, terus kalau yang C? Ya. Ayo apa? Bukan. Oh ya, itu adjective clause. Betul. Complex sentence ya kan? Complex sentence adjective clause. Ya, karena ada who-nya kan. Ya, pintar. Terus kalau C? Ya, bisa. Ya, so that itu. Oke, yang lain, teman yang lain paham nggak? Ini Mbak Vena ya? Oke, Mbak Vina memang ya IP-nya paling tinggi jadi ya wajar ya. Oke, teman yang lain paham nggak teman yang lain? Nomor satu ada yang kurang paham. Kalau kurang paham dijelaskan dulu. Mbak Murni paham nggak? Mbak Marsini paham? Mbak Febri paham? Oke, kalau paham dilanjutkan ya. Oke, sekarang nomor dua siapa? Gantian. Nomor dua gantian siapa? Habis Mbak Vena siapa? Mbak Febri, oke ya. Nomor dua ya. Oke. Hmm, ya, itu bukan kalimat. Ya, betul. Tapi itu kalimat apa itu? Itu kan yang kecuali kan? Yang kecuali. Kalau A itu berarti kalimat apa itu? Kalau bukan kompleks berarti kalimat apa? Hmm? Kalimat apa Mbak Febri? Yeah, that's not a complex sentence. But what kind of sentence? Many young people like singing and dancing. Itu apa itu? Kalimat apa itu? Hah? Kalimat apa Mbak? Tuh, kok hilang? Kalimat
simple ya kan, karena terdiri dari satu clause saja, yaitu many young people like. Waduh, ngamuk ya. Gila. Oke, gak apa-apa, mungkin lagi putus ya sambungannya. Terus nomor 3 siapa? Mbak Murni atau Mbak Gita? Boleh. Hmm, ya, betul ya. Although he refused her invitation, she did not get angry. Bacanya gitu. Jadi bukan although she refused her invitation, begitu ya. Although he refused her invitation, she did not get angry. Betul jawabannya, betul tapi ya, cuman cara bacanya aja tadi yang masih medok. Ya. Jadi independent clause itu apa nama lainnya? Kalau itu kalau dependent, ciri-cirinya apa Mbak Murni kalau kalimat yang dependent itu diawali dengan conjunction atau sambung. Itu betul. Ya, sekarang gimana? Oke, ya betul ya, pinter. Sekarang nomor 4. Nomor 4 sekarang siapa? Mbak Gita ya. Oke, itu bukan klausa, tapi apa itu? Ya, betul. Jawabannya betul C. Ya, halo. Halo. Ya, jawabannya C, betul. Itu bukan klausa, tapi itu apa itu? Some banks are open on Saturday. Ya, halo. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi jawabannya nomor 4 itu C. Jadi C itu bukan klausa, tetapi itu adalah apa? Kalimat. Ya. Karena kita lihat di situ kan lengkap itu ya. Jadi kalimat itu adalah klausa yang sudah lengkap. Kalau klausa sendiri itu kan kumpulan dari subjek dan predikat. Nah, kalau kalimat itu ada kata keterangannya gitu kan. Jadi menjadi satu informasi yang sudah lengkap. Itu kita sebut kalimat. Jadi kalau some banks are open gitu aja ya, itu kita bisa sebut klausa. Karena kan cuman subjek dan predikat saja. Tapi karena ini sudah ada on Saturday-nya, itu menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau yang ABC, yang ABD itu pasti klausa gitu kan. Itu klausa yang jenisnya apa? Kalau yang seperti itu ada when, ada that, ada to prevent gitu ya. Itu pasti jenisnya adalah yang dependent. Kan? Tidak bisa berdiri sendiri itu.
Di ABD itu adalah klausa yang dependent, ya, anak klausa. Oke, sekarang nomor 5. Siapa yang belum? Mbak Eni. Oke, Mbak Eni, you answer number 5 ya. Oke, you please do answer number 5. Halo, bisa dengar suara saya nggak? Halo, tes 1 2 3. Tes. Oke, Mbak. Oke, nomor 5 Mbak. Sekarang gimana? Sekarang, oke, nomor 5. Nomor 5 Mbak, dibaca dulu, nggak apa-apa. Oh ya, kalau Anda mau ngomong jangan lupa ditekan yang itu ya, yang gambar mikrofon supaya keluar suaranya. Halo, Mbak Eni, suaranya kok nggak keluar? Ya, oke, sekarang sudah kedengaran. Number 5. The thieves out. Ya, oke. Udah dengar. Oke. Ada yang jawabannya lain nggak? Kalau Mbak Eni jawabannya A ya. Oke. Kalau yang lain punya jawaban lain nggak? Beda nggak? C. Yang lain ada lagi nggak? Oh, kenapa C? Ya, alasannya. Oke. Salah. Masih salah. C. Kan C. Nah, jawabannya yang betul D ya. Yang betul D. Kenapa? Ya, kenapa? Alasannya kenapa kok D? Ya, karena gini, diinget-inget ya, diinget-inget ya. Harusnya past tense. Kenapa past tense? Karena gini, pacuannya gini ya, pacuannya itu kalau itu kan head run, itu kan past perfect itu, ya kan, head run. Nah, head run itu past perfect, pacuannya ya, itu gaduannya pasti dengan past tense. Diinget-inget. Nah, ya kan, kalau A B C itu kan nggak past tense. Ya, itu pacuannya itu. Ini pacuannya siapa ini? Mbak Mbak siapa? Mbak Febri ada nggak? Diinget-inget ya pacuannya ya. Oke. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 siapa yang belum jawab? Mbak Sulastri nih, Sulastri. Oke, bisa suara nggak ini? Oh, nggak keluar suaranya. Oke, siapa yang mau jawab? Atau kembali lagi ke Mbak Vena ya? Silakan Mbak, nomor 6 Mbak.
Kok hilang? Ya, oke. I can hear you. Langsung ya, nomor 6. Lock the. Ya, betul. Saya mau tanya, kenapa kok nggak C? Kenapa kok agak C? Nah, oke, gini. Ya, bisa diterima. Sebetulnya ini soalnya agak membingungkan. Ya, karena sebetulnya B dengan C itu hampir sama kan. Yang membedakan cuma yang B itu ada kata memerintahnya kan. Mas itu kan harus. Berarti kan memerintahkan gitu kan. Kalau yang C itu kan nggak ada itu. Itu kan kamu mengunci pintu gitu kan. Betul. Nah, kalau kita lihat nomor 6 itu kan lock the door. Lock the door itu kan berarti kan kuncilah pintu. Berarti kan ada kayak memerintahnya gitu kan. Harusnya itu ada tanda serunya sih biar ya kan, kayak komen ya, benar, kayak komen apa sentence ya. Nah, yang mendekati itu kan gitu ya. Sebetulnya yang C itu juga nggak salah gitu kan. Cuma ya udah deh, kita pertimbangannya karena nomor 6 itu lock the door, artinya itu kan meminta ya, merequest gitu kan, apa komen. Jadi kita pakainya yang B, itu yang lebih tepat ya. Oke, jelas. Oke, lanjutnya nomor 7. Nomor 7 siapa? Oh gini Mbak, nanti mungkin kan jaringannya jelek ya kan. Tapi nanti kalau Anda lihat di rekaman YouTube-nya nanti pasti lebih jelas. Tuh gimana? Soalnya ini karena kan ini masalah jaringan kan susah di luar apa ya, di luar kendali saya. Jadi mungkin nanti supaya lebih jelasnya habis kelas ditonton lagi YouTube-nya, jadi lebih enak. Kalau YouTube pasti kan lebih jelas suaranya. Oke, ini nomor ya, Mbak Mars ini nomor 7 ya. Nomor 7 ya sekarang ya. Oke, nomor 7 Mbak Mars ini coba dibaca. Oke, teman yang lain ada jawaban beda nggak? Yang lain ada jawaban lainnya beda? Terus akhirnya memilih yang A gitu kan? Oh, kalau Mbak Vena menurutnya yang mana? I put the book on the place. Nah, ini antara A dan B sebetulnya. Ya, yang A. Yang A, benar yang A. Yang B itu salah soalnya uh, oke, ya, yang benar yang A. Oke, pertanyaannya kenapa yang B salah?
Ya, kenapa? Jawabannya yang A. Kenapa yang B salah? Kenapa yang B salah? Karena nggak pas kan? Saya meletakkan buku di tempat dimana your bag is there, bukumu di sana gitu kan, nggak bisa kan, nggak masuk. Tapi kalau yang A, saya meletakkan buku di tempat dimana kamu meletakkan tasmu gitu kan, jadi lebih tepat yang A gitu kan. Di yang B itu nggak bisa itu. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 Mbak Brigita ya. Ya, betul. He was such busy that he could not come to the party. Jadi maksudnya dia itu sibuk gitu kan. Jadi dia tidak bisa datang ke pesta. Sorry. Pakainya yang D, Mbak, bukan yang C. So that ya, bukan such that. He was so busy that he could not come to the party. Jadi so itu apa ya? Gandengannya dengan that. Jadi bukan such that tapi so that. He was so busy. Enggak, bukan C ya. He was so busy that he could not come to the party, itu jawabannya. Karena nggak ada such that, nggak ada ya. Adanya so that. Ya, jadi itu harus so that ya, bukan such that. He was so busy that he could not come to the party. Jadi dia sangat sibuk sehingga dia tidak bisa datang ke pesta itu. Oke, sampai nomor 8 ini ada yang dapat 100 nggak? Dari nomor 8 ini ada yang betul semua nggak? Belum ya? Sih, ada yang salah ya. Oke, nggak apa-apa, latihan ya kan. Terus berikutnya, nomor berikutnya Mbak Eni. Mbak Eni ya, oke. You go number 9. The food is nice gitu kan. Tuh. Halo. Oke, ya, udah kedengar. Oke, ya, sip. The food is nice. Ya. Ya, halo. Ya.
Betul, jawabannya E ya. The food is so nice that I have some more. Ini so that itu kan apa? So kan, ya kan? So itu kan itu eh, compound, ya kan? Masih ingat ya fun boys itu kan? Fun boys itu S-nya itu kan so, ya. Jadi so itu masuk ke compound. Ya, bukan kompleks. Jadi kita nggak bahas mengenai apa noun phrase gitu kan atau apa, bukan ya. So itu jadi so itu kan masuk yang koordinatif conjunction, ya kan, bukan masuk ke subordinatif. Jadi jangan lupa. Terus nomor 10, Mbak Sulastri ini Mbak Jojo bukan sih? Mungkin lagi apa? Lagi sibuk kali ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya Mbak Febri. Mbak Febri Nina. Oke ya wes, nggak apa-apa. Ganti Mbak Mbak Murniasih lagi. Number 10. Oke. Mungkin punya Mbak Jojo itu. Ini Mbak Sulastri, Mbak Jojo bukan sih? Bener ya? Mungkin lagi masih error ya, laptopnya masih error. Sebetulnya pakai HP pun bisa. Kalau laptopnya lagi bermasalah, pakai HP pun bisa sebetulnya. Malah sebetulnya suaranya lebih bagus pakai HP, lebih jelas. Oke. Terus nomor 10 siapa nih? 10 siapa? Saya tunjuk ya. Nomor 10 Mbak Murniase. Oke, nomor 10 Mbak Murniase coba. Many parents. Kalau ngomong jangan lupa ditekan yang tanda mic supaya suaranya keluar. Kalau nggak ditekan tanda mic itu suaranya nggak keluar. Ini kok nggak mau. Oh, nggak bisa berarti. Ya sudah, karena nggak bisa balik lagi ke atas. Mbak Vena lagi berarti. Oke, kenapa jawabannya C? Kalau so that itu artinya apa? Sehingga kan? Nah, yang C itu juga tentang agama. Itu C itu juga religion. Ayo, bukan itu alasannya. Salah. Alasannya bukan itu. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa B itu salah? Ya jawabannya C betul. Kenapa B salah? Coba perhatikan C
betul, betul. Ini siapa nih pinter ya? Itu kan lihat nomor 10 itu kan many parents kan pakainya T kan? Nah, past tense kan? Nah, pasti ya runtutannya pasti past tense, ya kan? Nah, itu kalau yang ya betul. Yang B itu kalau studied itu betul juga ya. Seandainya yang B itu ya, so that they studied itu betul juga. Ya. Sekarang nomor 11. Apa? 11. 11 Mbak Marsini, yo. Coba Mbak Marsini nomor 11. She wanted she wanted to buy clothes. Hmm. Ya, yang lain punya jawaban beda nggak? Nggak ya, jawabannya betul B soalnya ya. Jadi she went to the store in order that she could buy some clothes. Oke, betul. Mbak Murni tambah pintar nih. Mbak Marni ya. Soalnya hampir sama namanya jadi balik-balik. Oke, berikutnya nomor 13 Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Ya, halo, halo. Mbak Gita, ayo jawabannya apa? Indonesia has a tropical climate. 12. Oh iya 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 kelewatan. Udah nggak apa-apa, nomor 13 dulu. Nanti kita mundur. Indonesia has a tropical climate. Although itu meskipun, since karena, while itu artinya boleh sedangkan gitu kan. Yet akan tetapi. Ya, yang paling tepat yang C. Cuman aneh sebetulnya. Ya nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Nah, sebetulnya yang D itu lebih tepat, cuman konjungsinya nggak boleh pakai yet, ya kan? Pakainya because malah betul. Indonesia has a tropical climate because, ya kan? Itu malah betul. Tapi ya karena itu pakainya yet, ya yet itu artinya tetapi gitu kan? Kan nggak masuk logika kan kalau pakai tetapi. Nah yang paling mendekati yang C berarti, ya kan? Jadi temperate itu iklim sejuk ya. Indonesia mempunyai iklim tropis, sedangkan gitu kan, while sedangkan Britain memiliki iklim yang sejuk. Oke, jelas nggak teman yang lain? Ada yang kurang paham? Oke, sekarang kembali ke nomor 12. Lewatan tadi soalnya.
Oke, siapa nomor 12? 12 siapa mau jawab? Mbak Eni mau jawab nomor 12? Silakan. Ya, harusnya itu her ya. He didn't go to her concert. Itu bukan she ya. Salah, itu harusnya her. Dia tidak pergi ke konsernya, kan? Apa? Itu harusnya her ya, salah itu. He didn't go to her concert. Jadi bukan pakai yang she. Jadi itu pronounsnya salah, itu harusnya her ya. He didn't go to her concert. Ya betul, she ya. Meskipun dia sangat menyukai konser itu gitu, konsernya gitu kan. Jadi dia tidak pergi ke konsernya, ya kan, meskipun dia sangat menyukai. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Dilanjutkan nomor berikutnya, nomor 14. Aha. Oh, yang lain dulu ya. Kasih kesempatan yang lain dulu. Biar rata. Ya kan? Yuk, setelah Mbak Eni siapa mau jawab? Mbak Febri lagi ya. Mbak Febri tadi nggak boleh suara ya, nanti bangun ya, lapannya bangun. Mbak Murniase. Yuk, Mbak Murniase ini yang berjasa ini ya, selalu minjemin modul. Oh ya, mengenai video yang kemarin itu kan gini, kemarin tuh kan saya buat fanpage tuh kan. Nah ternyata fanpage-nya itu sudah punya, jadi UT Hongkong itu sudah punya fanpage. Nah jadi itu saya bingung kemarin itu mau postingnya di mana. Terus saya minta tolong Mbak Emi kan untuk masukkan saya ke admin supaya saya bisa posting video yang kemarin loh, yang Anda buat itu loh. Tapi belum dijadikan admin, jadi saya nggak bisa posting videonya itu gitu loh. Anda punya ide nggak gimana supaya apa ya, video yang kemarin Anda bikin itu bisa publish gitu? Soalnya kemarin kan ya ditegur Mbak Emi, loh Mas Devi kan kita sudah punya apa, fanpage, kok bikin lagi gitu kan. Nah, saya kan nggak tahu, soalnya sebelumnya saya tanya sudah punya fanpage belum, jawabnya belum ya. Dia kan kemarin saya buat fanpage, ternyata sudah ada fanpage. Nah, terus kemarin saya minta Mbak Emi untuk jadikan saya admin supaya saya bisa posting videonya itu, tapi sampai sekarang belum di approve di oke, nggak apa-apa. Ini sih saya rencana mau mau bikin fanpage tapi bukan pakai nama UT CMIC ya, apalah supaya bisa mempublish video yang kemarin Anda bikin itu. Jadi mohon ditunggu dulu ya, ini nanti saya akan follow up. Cuman sebetulnya videonya kemarin itu tidak sesuai harapan saya ya.
Iya, saya pengennya sih ada Anda ngomong gitu loh, kayak di TV-TV itu kan, Anda ngomong gitu loh, menjelaskan, oh, this is apa 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 gitu kan. Tapi kemarin Anda kan cuman kasih itu ya, kasih tulisan caption aja. Ya udah nggak apa-apa, gimana lagi gitu kan. Sebetulnya nggak perlu apa malu kalau misalnya salah atau suaranya medok atau gimana ya, tabrak aja gitu kan. Ya tapi ya nggak apa-apa ya, saya apresiasi untuk hasil karyanya. Eh, Semoga sih bisa menjadi informasi buat para traveler yang mau datang ke Hong Kong gitu kan. Soalnya pengalaman saya tuh kalau mau jalan-jalan gitu ya kemana gitu, saya selalu cari dulu referensinya di YouTube dulu, terutama sama Google, supaya saya tahu, oh kayak gini lokasinya gitu. Oke. Di eh, Mohon ditunggu ya untuk apa, publish videonya, tapi pasti saya publish untuk videonya itu gitu kan. Oke, lanjutnya nomor 15 ya. eh sorry, nomor 14 ya. Nomor 14 Mbak Vena lagi deh. Kira-kira apa? Kenapa D enggak C? Anda Anda perhatikan tensesnya harus sesuai loh. I have a lot of. Ah, aha. Present. Ya, yang tepat C ya. Karena my existence is on. Jadi is itu kan present juga. Nah, kalau misalnya, oh ya harus ya. Kalau kalau D itu kan pakainya past tense. As long as my assistant pulang rumah. Nah, kalau pulang harusnya sekarang mungkin sudah nggak pulang gitu kan, sudah balik kerja lagi. Itu kan past tense kan gitu. Apa ciri-cirinya gitu kan. Jadi pulangnya kemarin berarti artinya sekarang sudah kembali kerja lagi. Nggak bisa ya. Jadi harus diperhatikan tensesnya. Ya. 15 15 siapa? Mbak Eni 15. Ya, oke, 15, Mbak. Ya, tuh. The student picks the dictionaries because there isn't English class. Oke, gampang ya ini ya. Ini kalimat apa ini kalau seperti ini? Simple, complex, atau compound ini? The students
bring their dictionaries because there is an English class. Itu simple, compound atau kompleks atau compound kompleks. Nah, kalau compound kompleks itu kan berarti ada independennya ada 2, dependennya ada 1 atau lebih gitu kan. Nah, berarti saya mau tanya nih, independennya yang mana sama yang mana, dependennya yang mana gitu kan. Kalau compound kompleks ya apa jawabannya, jangan ya bukan compound kompleks, tapi ini kalimat apa, kompleks saja kan. Betul. Ya terus ya betul. Nah oke, berarti itu kalimat apa kalau ada independent sama dependent, itu kalimat apa? Kalimat kompleks. Ya kalimat kompleks. Terus itu apa itu, klausanya jenisnya apa? Kata benda, kata sifat, apa kata keterangan? Ya adverb. Betul, adverbia. Terus adverbia apa? Itu adverbia itu kan macam-macam tuh. Ada adverbia of place, ya kan? Adverbia of time, adverbia of purpose. Kalau yang itu apa? Ya, because itu berarti karena, sebab, cause penyebab. Jadi because itu penyebab. Ya halo, halo. Ya reason, ya betul. Ya betul, reason. Ya. Karena reason, ya. Oke, paham ya? Oke, pintar. Ya, monggo, mau tanya apa? Gimana pertanyaannya? Aha. Gimana kalimatnya dong? Bikin kalimat supaya lebih jelas. Oh ya, ya. Bikin kalimatnya dulu supaya kita bisa membandingkan kan. Ya kan? Kan ini pertanyaannya, saya tahu pertanyaannya ke arah mana, tapi saya mau tanya, Anda buat kalimatnya dulu. Ini nanti kalau sudah bikin kalimatnya diposting di grup aja ya. Jadi nanti kita bahas sama-sama. Oke ya. Oke. Ya, cari dulu kalimatnya supaya enak bahasnya. Oke ya, lanjutnya Mbak siapa? Mbak Marsini. Nomor berapa? Nomor 16 berarti. Mhm. Ya. Kalau
pinter, betul, pinter ya. Jadi kan fun boys itu kan, fun boys itu kan A-nya itu kan N kan. Oke, betul. Jadi coordinate conjunctionnya N. Oke. Berarti ini kalimat apa, Mbak? Kalau kayak gini, Mbak? Mbak Marni ini perlu, bukan, bukan. Oh, bukan, enggak mungkin kalau simple sentence itu enggak ada conjunctionnya. Nah, apa? Compound. Kalimat majemuk. Ya, punya dua independen ya. Dua clause jadi satu. Jadi ada he works hard sama he gets much money itu kan digabung. Nah, oke. Oke, pinter. Sekarang nomor 17. Coba nomor 17. Mbak Brigita. Oke, nomor 17 Mbak Brigita. Mbak Henny kok nggak online ya hari ini ya? Kecapean kali ya. Iya betul, 17. Ya, because she is legend. Betul, gampang ini. Oke, nomor 18. Siapa 18? Mbak Sulasri gak bisa suaranya. Berarti Mbak Vena ini langsung. Nomor 18, Mbak. Oke, either we will wait for him at the bus or we will leave him. Ya, maksudnya gimana? Nggak, maksudnya gimana? Kalau either or, ya betul, either or. Ya, ya betul. Jadi either sama or ya. Kalau neither nor, ya. Ya, jawabannya B, betul. Terus nomor 19. 19 siapa? Mbak Eni lagi. Kembali ke Mbak Eni lagi ke atas. What do we have for dinner? Ya, oke, silakan. Ya, what about fried rice? Sekarang satu orang langsung jawab tiga-tiga aja ya, supaya nggak kelamaan. Ya, satu orang jawabnya tiga langsung, tiga soal. Ya, nomor 20 langsung Mbak. Ya, have we, namanya question tag ya kan. Jadi dibalik aja, kalau depannya negatif berarti belakangnya positif. Nah, jadi kan haven't jadinya have. Bisa ya, gampang ya question tag ya. Oke. Terus terakhir nomor 21 Mbak Eni lagi. Sekarang satu orang tiga langsung, tiga nomor. Hah? Ya, jawabannya apa, Mbak? Ya, jawabannya D ya, bukan C, bukan B, D. Dasar D, ya kan? Karena kan ini likes, ya kan? Oke.
Oke, yang lain ngerti ya kenapa jawabannya D ngerti ya. Ini soal yang tahun ini tuh gampang ya. Saya punya satu lagi soal tahun lainnya itu lebih susah dari ini. Yang ini gampang. Nanti saya kasih lagi satu soal yang satunya lagi ya. Nanti Anda kerjakan. Oke, lanjut. Berikutnya Mbak Marsini ya. Mbak Marsini. Yuk, 3 nomor langsung. Oke, yang lain punya jawaban beda nggak? Hah? Salah ya, D itu salah. Nah, yang betul adalah C. Salah. Tahu nggak salahnya di mana, Mbak? Yang D itu salahnya di tahu nggak? Oh, bukan. Breaknya salah ya. Harusnya pakai verb 3 toh. Ini kan. Eh, ya, oke. Diingat-ingat, Mbak ya. Oke. Oke, lanjut nomor berikutnya 23. Oke, gini. Oke, Intan akan memanggil temannya nanti malam, gitu kan. Berarti kan kalau dibalik kan temannya akan dipanggil Intan gitu. Berarti dari classmate gitu kan, temannya kan dibalik aja gampang kok. Yang di belakang dipindah ke depan, ya kan? Her classmate gitu kan. Terus halo, C bukan C. Ya. Oh ya, oke. Oke. Ini soalnya bonus. Soalnya bonus. Yang paling tepat gini, her classmate will be called by Intan tonight, harusnya gitu. Ya, atau by her ya. Jadi ini pakainya will be called karena kan ini ngikutin. Karena ini kalimat aktifnya pakainya will. Jadi kalimat pasifnya menjadi will be verb 3. Ya, jadi yang tepat itu nggak ada. Salah semua. Harusnya ada by intannya di sini kan. Oke. Ya, bonus. Tapi tahu ya, Mbak Marni tahu ya sekarang ya. Oh ya wes. Ya, betul. Ya, betul. Oke, terus 24.